Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Khaliza Panggabean di channel YouTube saya. Adapun pembahasan kali ini yaitu tentang memahami Gurindam 12. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita simak. Gurindam 12 merupakan suatu karya sastra yang dibuat oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dari Kepulauan Riau. Karya sastra ini berbahasa Melayu kuno dengan ciri khas banyaknya istilah tasawuf, kata-kata kiasan, dan metafora. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Syi'r al-Irsyadi atau puisi didaktik karena berisikan nasihat atau petunjuk hidup, antara lain tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, tugas orang tua kepada anak, budi pekerti, dan hidup bermasyarakat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan isi dari Gurindam 12 oleh Raja Ali Haji. Pasal 1. Barang siapa tiada memegang agama sekali-kali, tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka yaitulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Pasal 2. Barang siapa mengenal yang tersebutlah taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa tidaklah mendapatkan dua termasa. Barang siapa meninggalkan zakat tiada hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji tiadalah ia menyempurnakan janji. Pasal 3. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarkanlah fa'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ia, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Pasal 4. Hati itu kerajaan di dalam tubuh, jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datang daripadanya beberapa anak panah, mengumpat dan memuji, hendaklah pikir, disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bahil jangan diberi singgah, itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama ketor. Di manatah tahu salah diri, jika tiada orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur jangan direpih, sebelum mati didapat juga sepih. Pasal kelima. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajarlah tiada jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik, perangai lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Pasal 6. Cahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cahari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cahari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cahari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cahari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi. Pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan, suka itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencatat, orang itulah tandanya dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sahajalah umur. Apabila mendengarkan kabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tiada boleh orang berbuat benar.
Pasal 8. Barang siapa hianat akan dirinya apalagi kepada lainnya, kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri hendaklah sabar, biar daripada orang datangnya habar. Orang yang suka menampakkan jasa setengah daripada syirik, mengaku kuasa. Kejahatan diri disembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka. Pasal 9. Tahu pekerjaan tak baik tapi dikerjakan bukannya manusia, ia itulah syaitan. Kejahatan seseorang perempuan tua itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat. Jika orang muda kuat berguru dengan syaitan jadi berseteru. Pasal ke-10. Dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri dan gundik janganlah alpa supaya kemaluan jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil. Pasal ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendaklah jadi kepala burung perangai yang cela, hendak memegang amanat buanglah hianat, hendak marah dahulukan hujah, hendak dimalui jangan memalui. Hendak ramai, murahkan perangai. Pasal ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja boleh beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Nah, setelah itu kita juga dapat membuat suatu gurindam dengan mengikuti beberapa langkah. Yang pertama yaitu dengan menentukan jenis gurindam yang akan kita buat, lalu kita akan menentukan ide yang akan kita sampaikan, kemudian rangkai ide tersebut agar menjadi satu kesatuan. Setelah itu kita akan memilih kosakata yang akan digunakan untuk menulis gurindam tersebut. Setelah itu kita akan membuat larik gurindam, lalu menata pada kalimat ataupun larik gurindam tersebut. Setelah itu kita baca kembali kalimat pada gurindam itu agar bisa terdengar logis. Adapun fungsi dari gurindam ini yaitu sebagai penghibur, sebagai fungsi pendidikan juga, dan juga sebagai untuk menunjukkan kondisi masyarakat dan juga menjadi media dakwah. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana caranya dan juga fungsinya, maka kita akan membuat satu contoh gurindam 12 karya diriku sendiri. Jika orang tua engkau dusta, maka kembalimu ke neraka. Jika kau meninggikan suaramu, nasib buruk menghampirimu. Beramal baik dan jujur, insya Allah dimudahkan di alam kubur. Insan dengan 1000 jiwa melahirkanmu dengan penuh cinta. Insan pejuang rupiah membesarkanmu hingga gagah. Tiada kata letih, lengah, serta duka untuk membesarkan buah hatinya. Kehidupan yang selalu berputar membawa kita agar selalu sabar. Kebahagiaan dan kebajikan menghampirimu karena orang tua mendidikmu. Tiada yang lebih kuat menjadi bekal, melainkan kasih sayangnya yang kekal. Indahnya kehidupan ini kala mereka tersenyum kembali. Untukmu buah hatinya, marilah berbuat kebajikan kepadanya. Menyayangi orang tua, surga menjadi balasnya. Karya Khalizah Panggabean. Nah, itulah teman-teman untuk pembahasan pada gurindam pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.